Liga 1 kita sudah mulai bersurat Mhm. mempunyai izin. Tentu draft jadwal sudah kita serahkan sih ke Oh, ke klub. kepolisian. Oh, kepolisian. Ke klub belum, karena Oke. pasti kita harus meeting dulu dengan mereka. Mhm. Tapi yang paling penting kita sudah menyampaikan tanggal. Halo Scorer, jumpa lagi dalam konten Lirik Sepak Bola Indonesia bersama saya Reza Adnan, dan kali ini saya kembali kedatangan seorang tamu penting di Sepak Bola Indonesia, yaitu Pak Ahmad Ladian Lukita atau yang biasa disapa Pak Lulu, Direktur Utama PT LIB. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat Mas Reis. Masih kuat ya Pak ya? Harus. Di tengah cobaan nih bisa dibilang. Ya. Di Piala Presiden. Nah Pak, Ya. mungkin saya langsung mau nanya terkait dengan kasus kemarin lah yang di kejadian di Bandung itu. Sekarang seperti apa mungkin progresnya untuk menindaklanjuti itu dan evaluasinya seperti apa sih Pak sebenarnya? Ya, banyak catatan Mas Rais. Jadi hasil yang kemarin mulai sampai perjalanan hari ini memang menunjukkan yang paling menyedihkan adalah adanya korban. Kan? Iya. Kita turut belasungkawa yang paling dalam, dan ini jadi pelajaran semua pihak. Jadi satu nyawa terlalu mahal untuk sebuah permain sepak bola. Dan ini menjadi tidak enak suasananya kan, padahal kita mau persiapan Liga 1, dilihat pemerintah, dievaluasi apa yang terjadi. Kalau kita lihat dari 4 kota kan yang lainnya lancar. Betul. Bisa dibilang tidak ada insiden yang ada sih memang gesekan sedikit, tapi bisa dengan mudah diuraikan. Berikut juga tidak adanya flare di tempat lain gitu. Mungkin di Bandung ini satu pengecualian yang saya pikir sih ini perlu belajar semuanya dari situasi yang apa sih yang diinginkan oleh kita semua gitu di sini. Yang jelas harus jadi momentum. Momentum bukan berarti korban itu menjadi momentum ya, tapi artinya harus belajar semua. Mulai dari match organization-nya seperti apa, security officer-nya seperti apa, operation yang terjadi karena situasi stadion kan beda-beda. Cara mengamankan atau membuat crowd managementnya seperti apa gitu kan, apakah perlu pakai sampai ring 5 misalnya gitu, karena dengan adanya tiket online yang kita wajibkan ke setiap panpel itu adalah juga pembelajaran yang kedepannya. Masa kita balik lagi ke zaman dulu jual tiket fisik lagi di luar udah 10 tahun yang lalu kan adanya tiket online, mau nonton apapun sudah tiket online. Kalau soal ternyata ada yang nggak jadi nonton bisa dijual dengan cara yang lain, tidak berarti menjual di stadion. Dan itu jadi aturan kita ke panpel semua, tidak ada penjualan tiket di stadion, maksimal 75%. Panpel harus bertanggung jawab terhadap situasi yang terjadi. Jadi ini panpel yang kejadian di Bandung juga belajar lah dari situ. Kita juga belajar, bukan hanya yang di Bandung kan. Saya yakin mudah-mudahan ke depan jadi lebih baik. Gitu. Kalau ini panpel diserahkan ke panpel lokal, Pak? Ya. Walaupun jadi, sebenarnya kan Pak Lulu juga ketua organizing komitenya gitu. Itu gimana Pak sebenarnya? Jadi kita kan sebutnya OC atau panitia pusat lah gitu kan. Ada steering committee di atas pengarah. Nah pada saat kita serahkan di tempat selayaknya memang diserahkan ke panpel yang biasa melaksanakan di tempat tersebut kan. Kayak di Solo ya harus Manahan. Walaupun Persis Solo dulunya dari Liga 2 kan. Harus belajar juga untuk menangani pertandingan Liga 1, beda loh gitu suasana situasinya juga. Saya sih bersyukur mereka mau belajar banyak, dan saya juga banyak berkomunikasi dengan berbagai stakeholder di sana. Kalau Malang udah biasa kan menjalankan itu. Samarinda juga kemarin banyak diskusi, malah ngotot pengen menjadi tuan rumah, kita akomodir kan gitu. Tapi catatannya banyak, harus benar dan itu diikuti. Jadi cara menangani penonton masuk pada saat keluar juga harus diurai dulu. Itu kan ada menurut saya itu hal yang harusnya sudah dijalankan dengan bukan memudahkan ya, tapi tidak sulit lah kalau kita membuat perencanaan yang baik kan. Kan kalau kita tidak merencanakan baik berarti kita merencanakan kegagalan sebetulnya gitu. Jangan sampai itu terjadi lagi gitu di mana-mana. Kemarin tuh sebenarnya ada berapa ring sih Pak dalam skema? Sebenarnya sudah ada ini kan simulasi ya kalau saya tidak salah. Mungkin saya coba sedikit berbicara GBLA lah gitu ya. GBLA itu memang agak terbuka sebetulnya karena memang berada di situasi perumahan, pemukiman, dan untuk akses masuknya bisa dari mana saja. Untuk penutupan memang perlu effort yang cukup besar. Kemarin itu sampai ring 2, ring 3 kalau nggak salah. Tapi
animo masyarakatnya memang sangat luar biasa sih. Saya sendiri nggak bisa masuk ke situ. Oh, Saya dalam perjalanan dari Jakarta ke situ akhirnya nongkrong di warung kan gitu. Nggak bisa masuk karena memang terlalu banyak. Mungkin ada informasi bahwa gampang lah nanti masuk di stadion kan, itu juga menjadi satu yang ya simpang siur gitu. Jadi padahal di luar katanya disiapkan 4 layar lebar. Tapi kembali lagi, penonton kita ini masuk ke stadion mungkin untuk foto-foto di dalam, memberikan informasi ke temannya, gue bisa masuk nih gitu kan gitu. Padahal mengakibatkan terjadinya penumpukan yang tidak kita inginkan. Akhirnya ring 2-nya jebol kan gitu. Ring 2 jebol, akhirnya masuk direngsek dengan segitu banyak, dan bisa saja orang tersebut misalnya sakit atau apa, lemah badannya, jatuh atau blackout, terinjak-injak lah. Karena kan sebetulnya gimana caranya kita di dalam, saya juga pernah lah berada di posisi itu waktu nonton konser musik zaman dulu. Yang penting kita jangan jatuh gitu kan. Mungkin itu kejadiannya jatuh gitu di situ. Jadi bukan sekedar ringnya banyak, tapi cara nguraikannya di dalam juga seperti apa kan. Memang fisik, unsur fisiknya juga harus kuat. Kalau direngsek segitu banyak juga roboh juga kan gitu. Ya itu yang mungkin harus dipikirkan semua pihak lah gitu di situ. Nah, Pak, berarti nanti Bandung kalau tidak salah jadi tuan rumah lagi nih. Ya. Tetap di Jalakarupat. Ya. Jadi gini, itu kan haknya siapa yang memenangkan atau menjadi pimpinan klasmen. Jadi kita juga udah rapat antara SC dan OC waktu itu. Gimana kalau kita ambil alih misalnya gitu? Nggak boleh juga. Aturannya kan bahwa klub yang menjuarai klasmen punya hak menjadi tuan rumah. Jadi kita serahkan lagi. Mau nggak menjadi tuan rumah? Boleh katanya gitu. Tapi dengan catatan di stadion yang memang paling aman lah sekarang gitu kondisinya. Karena kalau lihat GBLA juga kondisinya porak-poranda juga kan gitu. Jadi ya udah, kayak kami juga komunikasi banyak dengan pihak keamanan setempat dari Polda dan Polresta di situ atau Polrestabes. Ya emang paling layak sekarang di Jalakarupat. Tapi ya kembali pengamanan harus ketat. Masih tanpa penonton berarti nanti kalau mainnya di Persib. Nah, tanpa penonton itu kan keluar hukuman dari Komdis kan. Iya. Ya harus diikutin kan gitu. Oke. Karena kalau enggak sampai selesai ya. Ya. Sampai selesai berarti. Sampai selesai Piala Presiden. Oke. Ya. Nah, apakah nanti ternyata, tapi mungkin karena kasus yang paling spesifiknya kan di Bandung lah gitu kan gitu. Saya nggak tahu ke depannya apakah nanti Persib bisa aja mencoba di luar Bandung misalnya gitu ya. Kita tetap pertimbangannya kepada rekomendasi keamanan. Oke. Berarti ini juga mempengaruhi nanti di Liga 1 dong, Persib sulit untuk menggunakan GBLA. Nah, ini yang mungkin ya terbayang saya Persib akan mencoba merevitalisasi sedemikian rupa. Karena dengar-dengar kan katanya mau dikontrak tuh itunya. Ada urusan tender yang memang belum dilakukan juga antara Pak Wali atau Pemda Kota Bandung dengan Persib. Kalaupun itu tentu kami akan verifikasi dari LIB atau dari PSSI kan soal infrastruktur, cara menangani crowd manajemennya seperti apa, karena kita nggak mau terulang lagi lah kejadian itu. Ngomong-ngomong infrastruktur Pak, kemarin ada keluhan juga dari pelatih Persija lah, kayak lapangan gembala sapi untuk tempat latihan gitu. Ini sebenarnya kemarin yang dijanjikan Borneo lah, kita kasih ambil contoh Borneo gitu. Seperti apa sih tempat latihannya yang bakal digunakan? Masa iya Palaran yang udah lama nggak digunain itu dikasih gitu? Walaupun mungkin ada sekitar mungkin lapangan lainnya ya. Saya juga belum paham betul apa yang diajukan sama Borneo gitu. Nah ini untuk verifikasi untuk Liga 1-nya nanti seperti apa untuk infrastruktur ini? Sudah jalan kan Pak? Ya itu memang menjadi catatan kita semua dari awal bahwa kalau Palaran pakai seperti apa. Tapi mungkin standar pelatih kan yang Persija tinggi sekali misalnya gitu. Mudah-mudahan lah bahwa itu jadi informasi yang bisa memperbaiki semua hal. Nggak hanya di Palaran, dimanapun gitu kan gitu. Karena dengan Pakansari akan dipakai juga oleh salah satu klub Liga 1. Apakah tempat latihannya juga mumpuni atau enggak kan juga harus. Pasti kita akan lebih ketat lah ke depannya untuk memverifikasi lapangan maupun tempat latihan gitu. Oke. Nah Pak, terkait dengan kemarin juga ada kritik juga dari Coach Sinteyong ini terkait dengan fondasi timnas itu kan kalau misalnya bisa baik kalau kompetisinya baik. Pak. Nah dari LIB sendiri untuk mewujudkan harapan itu seperti apa Pak? Ya, kan ada satu kata yang menurut saya menarik yaitu Liga 1 operatornya harus kerja lebih keras gitu kan gitu. Saya yakin bahwa kita tidak tidur-tiduran gitu kan gitu. Untuk menjalankan Liga 1 apalagi sekarang sudah home and away lagi. Balik lagi ke soal kuantitas dan kualitas pertandingan.
Satu, nggak hanya pertandingan itu sendiri, perangkat pertandingan juga harus bagus kan gitu. Kita mengadakan capek-capek, jadi anggaplah kayak IO gitu kan, tapi perangkatnya juga nggak bagus, sama aja gitu kan. Jadi mesti banyak, jadi nggak hanya LIB, mungkin PSSI juga, kita banyak diskusi. Perangkat pertandingan terutama wasit juga harus lebih bagus lah gitu di sini. Karena kita ini sebagai pengguna atau pengguna anggaran itu, menjalankan anggaran itu juga kan kita harus pingin dapat sesuatu yang bagus. Tapi kalau mau apple to apple ya memang Indonesia ini luas sekali dibandingkan Korea kan gitu. Kami juga diskusi tadi gimana sih apa yang ya zaman dulu ada 2 wilayah. Iya, betul. Ya kan dibagi 2. Tapi kondisi kita jauh itu juga belum mumpuni. Kalau bisa disebut perjalanan panjang, ini kita masih panjang nih bicara liga itu kualitasnya yang sekarang tuh masih, saya aja baru mimpin anggaplah 1 musim kan gitu. Iya. Yang sebelumnya berhenti. Yang sebelumnya lagi kita juga nggak tahu kondisinya seperti apa. Jadi kita dalam kondisi dekadensi situation yang nggak menguntungkan sih sebetulnya sekarang. Tapi bisa ngejalanin dulu deh gitu. Kedepannya apakah menjadi lebih baik, itu harapan. Iya. Kedepannya menjadi kualitasnya lebih meningkat lagi, harapan. Dan itu jadi catatan kita semua. Contoh misalnya pembuat jadwal memang inilah mungkin saya kira nggak hanya Liga Indonesia baru nih, operatornya La Liga, operatornya Liga Jepang pasti kesulitan yang sama karena agenda internasional harus jadi perhatian kita semua. Betul. Ngapain kita bikin Liga 1 tapi timnasnya juga nggak ada misalnya, kan kita ke sana. Secara ekosistem Liga 1 akan dijalankan ujungnya timnas kan gitu. Betul. Artinya jangan ada pertandingan tabrakan antara timnas sama liga itu sendiri. Karena ya akibatnya jadi apa gunanya gitu kan gitu. Ini harus sinkron. Dan kebetulan agenda internasional ini banyak yang mungkin karena pandeminya berhenti ditumpukin kan ke depan nih gitu. AFF-nya jadi ujung, segala apalagi ada AFF 19, 20 dan pemain kita sekarang timnas kan muda-muda nih. Betul. Jadi ada satu pemain yang main di U17, U19, U21, pemainnya itu juga. Padahal dia ada di klub Liga 1 juga yang lagi berjuang untuk mendapatkan ini, tantangan kita semua lah. Tapi bahwa saya setuju, kalau Liga harus bagus, setuju. Cuman LIB nggak bisa sendiri kan gitu. Harus dari penontonnya, salah satu supporter juga menjadi kualitas kita sendiri. Kalau kan saya lihat waktu salah satu klub ditonton begitu banyak fansnya, beda kok bertandingnya gitu kan, semangatnya juga. Betul. Wah, sampai marah-marah, sampai nangis malah gitu kan. Kalau yang nggak ada penonton kan beda nih. Setelah selesai mereka cuma capek aja gitu. Nah ini juga salah satu peran supporter gitu. Saya pengen juga deh gitu supporter kita sangat berdaya, sangat mulai lebih dewasa lah gitu kan. Bukan sekarang nggak dewasa ya, tapi hindarilah menabrak hukum-hukum yang kita terapkan gitu. Itu sih. Benar. Nah Pak, kemarin ada juga keluhan soal jam tayang nih Pak. Ya oke lah, ada memang keinginan dari official broadcaster tuh nggak bisa dinafikan lah gitu. Nah ini untuk Liga 1 besok mau seperti apa nih Pak untuk jam tayang ini sendiri? Jadi karena kita ini ekosistem lagi, atau supply chain dari Liga ini juga akan terjadi. Kita nggak bisa main sendirian. Kalau ditanya pengen siang atau sore atau jam 7 malam, kami juga pengen jam segitu. Kejadian kan kalau main malam kita juga pulangnya jam malam banget, baru tidur jam 2 karena kita bikin laporan-laporan, bikin report, wasit pun kita lapor ke berbagai pihak lah, keamanan juga memang capek gitu kan. Tapi ya ini dalam perjalanan yang belum selesai gitu. Idealisme itu pengennya semuanya juga di titik yang sama, tapi ada yang harus kita kompromikan kan. Oh ya, yang penting gini. Jamnya masih oke kok, walaupun ya memang malam, tapi nggak malam banget. Ada malah di Arab kan katanya jam 11 malam gitu kan gitu. Nanti Piala Dunia juga lokal time-nya jam 10 malam loh gitu kan. Jadi masih oke lah menurut saya setengah 10. Jadi ya udahlah, toh klub juga mainnya 4 hari sekali, 5 hari sekali. Jadi masih dalam, saya bilang itu lumrah tuh bukan berarti benar ya. Lumrah itu artinya ada harus dimaklumi dulu. Ini kan perjalanan yang memang belum ideal gitu. Industri kita ini juga lagi jalan. Kebetulan yang menopang sekarang adalah broadcaster. Ya toh masih masuk akal jam segini ya oke kita jalanin gitu kan. Tapi masukan itu pasti kita catat semua kok. Broadcaster juga tahu kok gitu. Berarti nanti paling malam tetap 20-30 Pak atau ada yang sampai? Memang jadwalnya belum keluar fix sih sekarang gitu. Mudah-mudahan sih ada yang ya pasti ada yang setengah 10, setengah 9 masih ada. Mungkin ada yang jam 7 tergantung. Kan broadcaster nggak cuma menjalankan atau menayangkan bola saja kan. Dia punya program yang lain. Pasti ada
hitung-hitungan lah di situ. Gitu. Oke. Nah, Pak, ngomong-ngomong soal itu sudah berapa persen sekarang kesiapan untuk Liga 1? Liga 1 kita sudah mulai bersurat mempunyai izin. Tentu draft jadwal sudah kita serahkan sih ke klub. kepolisian. Ke kepolisian. Ke klub belum. Karena pasti kita harus meeting dulu dengan mereka. Tapi yang paling penting kita sudah menyampaikan tanggal. Memang di situ kita ingin minta tanggal 23, kalau paling lambat juga tanggal 27 misalnya gitu kan. Karena satu hal, alasannya adalah kita sebutkan. Dan komunikasi sudah berjalan, kemungkinan nanti Kamis juga kita akan ketemu lagi dengan pihak Mabes Polri. Kalau di level Polda itu akan siap, nanti kita akan rakor. Jadi semua Karo Ops dari Polda akan apakah meeting dalam bentuk tatap muka atau mau online sebagian. Yang jelas kita harus mulai memberi informasi ke setiap Polda bahwa nanti akan main klub A karena home base-nya di situ. Yeah. Nanti ada lawannya si A, si B, si C, match risk-nya sekian misalnya gitu kan, karena adanya penumpukan penonton nanti. Nah ini juga menjadi informasi awal buat Polda, buat bagian operasinya untuk menyiapkan pengamanan. Pasukan-pasukan kan kayak contoh kemarin si Jalak Harupat nggak ada penonton pun diadakan 1.200 aparat gitu iya, kan. Buat antisipasi ya. Karena jangan sampai ada hal yang diulangi lagi lah gitu. Oke. Pertandingan pembuka apa Pak kalau boleh bocorin? Nah, tentunya kan selayaknya yang juara kan gitu. Iya. Lawannya siapa nanti kita lihat dalam waktu dekat gitu. Karena ini tergantung lagi izin, rekomendasi. Kalau saya sebut sekarang kan takutnya izinnya memang rekomendasi polisi jangan ini dulu deh misalnya gitu kan. Benar. Karena risknya. Tapi yang jelas sih mudah-mudahan menjadi partai pertama yang paling menarik lah nanti. Oke. Berarti Bali lah ya. Mungkin. Bali kan ini lumrahnya begitulah bahwa juara harus mendapatkan pertandingan pertama misalnya gitu kan. Dulu juga begitu kan. Oke, itu dia tadi tuh. Nah Pak, kalau misalnya musim besok biasa kan tuh ada pembagian hak komersial yang sering ditanyain. Itu gimana Pak? Ya. Jadi kita selalu dalam ini kita bicara di RUPS dulu. Karena pemilik LIB kan semua 18 klub Liga 1. Betul. Jadi kita waktu itu sudah menyampaikan istilahnya apa? Target revenue-nya sekian. Dan ini masih dibahas di bagian bisnis kita kan gitu. Okay. Bisa aja kurang lebih dari yang dulu atau lebih. Kita semua mau lebih kurang akan kita bagikan sebagai kontribusi ke klub. Jadi sebutnya kontribusi hak siar kan gitu. Angkanya masih dihitung. Yang jelas memang kita ingin, kalau targetnya sih ingin lebih besar dari yang musim yang lalu gitu. Oke. Untuk Liga 2 nih Pak, banyak yang menunggu-nunggu terutama Liga 2 ya. Apakah akan ada pramusim dulu dan kick off-nya kapan? Jadi gini, Liga 2 ini sebetulnya peta sebarannya lebih luas daripada Liga 1. Jadi nggak mungkin kalau dijadikan satu liga gitu kan gitu. Satu wilayah mungkin. Satu wilayah. Satu klubnya dalam kondisi yang tidak mungkin secara logistik, secara keuangan misalnya gitu. Apakah nanti 2 atau 3 kita tunggu keputusan dari PSSI. Tapi memang Pak Ketum kan menyebut ada 2 wilayah gitu kan gitu. Tapi banyak masukan ke beliau juga dan itu menjadi atensi tersendiri lah buat Pak Ketum dan jajaran PSSI. Kami sebagai operator akan menjalankan apapun kondisinya yang mudah-mudahan juga menjadi satu pelayanan yang terbaik lah klub Liga 2. Tapi yang jelas memang sejujurnya pekerjaannya berat ini karena ada wilayah yang begitu luas dan pertandingannya pun menjadi apakah menarik atau tidak dengan stadion-stadion Liga 2 itu jadi tantangan tersendiri. Kalau dressing up-nya kalau Liga 1 kan gampang lah. Stadionnya kan udah besar-besar. Liga 2 ini memang banyak yang harus jadi perhatian khusus nih. Bapak bisa bayangkan atau yang mainnya di mana stadionnya nggak ada kan misalnya gitu. Benar. Tapi klubnya ada kan gitu. Dia harus mencari lagi di mana. Malah ada 1-2 klub yang di satu kota, tidak mungkin di satu stadion itu kan harus misah juga. Jadi diskusinya banyak nih, cukup seru gitu di antara mereka. Saya komunikasi hampir tiap hari dengan klub Liga 2, walaupun lagi ngejalanin Piala Presiden, Liga 1, sama Liga 2 juga. Banyak masukannya ke kita dan kita selalu sampaikan ke pihak terkait gitu. Mulainya akhir Agustus ya Pak? Akhir Agustus dan kalaupun paling lambat awal September lah. Gitu. Oh awal September. Ya, tapi kita ingin sih akhir Agustus sih. Selesainya tetap di tahun ini? Mungkin lewat.
Oh, mungkin lewat. Ya, apa Januari itu Februari gitu. Oh, Karena kan oke. dulu kan 4 grup kan. Iya. Ya, kalau 2 grup pasti lebih banyak pertandingan, kalau 3 Oke. grup ya lebih sedikit atau di antara itu kan gitu. Jadi Berarti pasti lewat. 2 atau 3 grup gitu ya mau Ya, dibikin itu. Oh, itu dia. Jadi 3 wilayah Iya, misalnya 3 gitu wilayah. kan. Oke. Pak, kita juga dibandingkan setelah kekalahan Bali United kemarin dari Visaka AFC. Ya. Ini benar-benar mengejutkan sih, emang juara kita Iya. kalah sama tim nomor 4 sekarang di Liga Kamboja. Dibandingkan dengan pengelola Liga Kamboja sekarang yang mungkin mereka dengan datang direkturnya dari Jepang, mengambil konsep seperti J-League gitu. Udah tim sedikit yang penting kualitas, nggak penting kuantitas. Diskusinya seperti apa? Mungkin Pak Lulu pernah diskusi sama tim. Kebetulan ada di tim kita namanya Pak Asep kan, suka ngobrol dengan berbagai operator liga. Kadang-kadang kita ngobrol via email juga. Mereka juga menilai liga kita juga, gitu. Cukup amazed katanya bisa liga kita bisa jalan dengan cara seperti ini. Bukan berarti kita terus lebih bagus nggak juga gitu kan. Yang jelas sih internal harus dibenahi gitu kan. Yang saya bilang kita ini baru mulai lagi loh liga di satu musim dengan menghadapi pandemi gitu kan. Jadi kalau saya selalu bilang mobil kita itu dalam kondisi yang tidak layak untuk lari kenceng nih. Jadi pelan-pelan dulu, tapi sampai memperbaiki setirnya, spionnya, lama-lama catnya gitu. Yang penting jalan, karena yang jalan itu artinya bisa narik penumpang, bisa yang siapapun yang nyetir bisa enak gitu kan gitu. Nah ini memang kekalahan Bali United cukup mencengangkan kita, tapi apakah itu korelasi dengan kondisi liga kita yang mungkin lebih baik, lebih jelek dari Liga Kamboja, itu mesti parameternya mesti jelas dulu kan. Membandingkan itu bukan bilang bahwa karena klub ini kalah terus yang ini jelek kan, enggak. Tapi bukan berarti kita juga terus enggak gitu kan. Tetap kita jadi introspeksi bahwa mungkin waktu itu Bali United ya di atas kertas kan menang. Ya, tapi ternyata kalah. Apakah itu disebut itulah sepak bola atau di sisi lain mungkin tidak menganggap lawan berat sehingga lengah kan gitu kan. Ya Bali United harusnya juga mengevaluasi diri juga, tapi yang jelas semua komentar-komentar netizen tentang Liga Kamboja lebih bagus buat kita sih vitamin aja lah, cambuk bahwa kita nggak boleh kalah dengan mereka. Kalau kita diem kita pasti kalah. Kalau yang namanya Liga Jepang dulu juga katanya belajar dari kita, ya kita udah jelas kalah. Tapi juga harus dipertimbangkan dengan adanya klub Liga 1 yang begitu banyak, lebih banyak daripada liga-liga di ASEAN lainnya kan. Terus nanti Liga 2-nya lebih banyak lagi, menanganinya memang ya cukup kompleks. Saya kira memang perlu urun rembuk yang lebih besar dari stakeholder sepak bola gitu di sini. Oke. Lalu untuk kompetisi usia mudanya Elite Pro ini jalan? Rencananya dijalankan. Ya. U16, 18, 20 lagi? U20 aja kan kita. Pegangnya yang dipegang Elite Pro, yang 16, 18 itu dipegang PSSI ya? PSSI. U20 tetap jalan? Rencana dijalankan di bulan Desember. Dengan cara main akhir pekan. Karena harapkan mereka karena masih sekolah kan. Kan klubnya juga sekarang kita rencana sih mungkin akan bagi 3 wilayah juga gitu, 3 wilayah. Tapi mainnya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu kan gitu. Weekend tidak harus di stadion yang megah kan. Yang penting mereka ada jam main, jam tanding yang cukup bagus, dan itu juga pasti dilihat oleh klub-klub yang seniornya kan. Kalau memang bagus kan bisa ditarik kan gitu. Kalau musim lalu ya, kalau saya nggak salah ya, durasi waktu pertandingannya tuh nggak seperti yang senior kalau nggak salah. Iya. 30 dan menit. Nah apakah bakal seperti itu lagi gitu? Karena kan ya kalau menurut saya standarnya harusnya nggak seperti itu untuk Elite Pro ini. Karena ini masih dirancang betul sama tim. Karena sebetulnya kan pengalaman pertandingan itu penting gitu. Yang akan kita lihat kalau memang itu menjadi satu keharusan lagi, itu PSSI nanti yang nentuin, regulasinya semua PSSI. Kita ngejalanin aja. Tapi kita juga kasih masukan. Karena kita ini sebetulnya informasi yang dari bawah selalu masuk lewat kita kan. Klub-klub itu karena memang kita yang nangani langsung. Mereka masuk, ada juga yang lewat PSSI karena kenal. Tapi kita ramu bareng-bareng, nanti yang terbaik lah kita sodorkan ke semua pihak di sini. Pak, sponsor masih seperti musim lalu? Sponsor diskusi mudah-mudahan masih sama, memang belum deal, tapi mengerucut gitu kan. Kalau Liga 2 kita usahakan ada title sponsor juga, mudah-mudahan juga gitu, karena memang ini kan masalah benefitnya apa dari masing-masing itu kan selalu itu. Kalau mau berminat sih berminat.
Tapi pada saat melihat oh ternyata ada satu produk yang udah masuk di situ nggak bisa. Ada yang nggak boleh ya tadi yang nggak boleh sama ya, atau banyak yang ingin tapi produknya agak dilarang misalnya gitu, kategori yang dilarang di sini. Ya kita juga nggak bisa maksa kan gitu, walaupun dia akan memberikan lebih. Tapi memang dilarang lah, nggak boleh kan secara peraturan Indonesia misalnya gitu. Oke, udah banyak Pak Lulu. Ya. Terima kasih banyak nih Pak Lulu buat kehadirannya di sini. Ya. Semoga apa yang direncanakan bisa berjalan baik ya Pak Lulu. Mohon doa, mohon dukungan. Iya. Karena kami bekerja keras lah di sini. Iya benar. Udah bukan keras lagi sih Pak Lulu. Banyak banget kan nih tekanannya juga ya. Ya memang itu resiko kita menjalankan sepak bola. Iya. Karena harapan semua orang juga tinggi, inginnya prestasi nasional juga udah segera sekarang gitu kan, tapi memang ya itulah, kita harus pelan-pelan menjalankan itu. Saya juga inginnya ada jalan pintas, tapi belum ketemu aja gitu. Belum ketemu ya. Oke, terima kasih banyak Pak Lulu, sehat terus dan sukses buat nanti Liga 1 dan Liga 2-nya dan yang lainnya ya. Oke, sekarang mungkin itu dulu perbincangan kami dengan Pak Ahmad Hadian Lutikita, Direktur PT LIB sekaligus Ketua Organizing Komite Piala Presiden 2022. Oke, terima kasih buat perhatian kalian semua. Sampai jumpa lagi di konten Lirik selanjutnya. Pamit.